Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023 dalam Pekan Advent yang pertama. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai ayat 37 dengan perikop Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan Yesus memberi makan 4.000 orang. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami di sepanjang istirahat malam kami. Saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami baca dan dengar dapat kami pahami, serta mampukanlah kami untuk menjalaninya dalam tugas perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam pekan Advent yang pertama ini,
pikiran kita diarahkan pada satu kata kunci, yaitu harapan. Harapan dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa harapan adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita, dengan berharap kepada janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi bantuan rahmat Roh Kudus. Allah telah melimpahkan Roh Kudus kepada kita sebab Ia yang menjanjikannya dengan setia. Sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima kehidupan abadi sesuai dengan pengharapan kita. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih memiliki harapan? Perikop Injil pada hari ini membantu kita untuk selalu memiliki harapan kepada Tuhan. Dikisahkan oleh Injil Matius bahwa Tuhan Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik ke atas bukit dan duduk di sana. Tentu saja semua mata tertuju kepadanya. Yesus menjadi pusat hidup mereka. Banyak orang yang datang berbondong-bondong itu menaruh harapan kepadanya untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka adalah orang-orang yang sakit secara fisik, yakni orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan masih banyak lagi. Yesus meletakkan tangan dan menyembuhkan mereka semua. Dan seketika itu juga mereka semua sembuh. Ini adalah peristiwa yang menakjubkan banyak orang saat itu. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit secara fisik. Ia juga tergerak hati oleh belas kasih kepada orang yang lapar dan haus dan sedang berada bersamanya. Oleh karena itu, Ia membuat sebuah mujizat Ekaristi dengan memperbanyak 7 roti dan beberapa ikan kecil. Sebagai Imam Agung, Ia mengangkat roti dan ikan, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti dan ikan kepada para murid-muridnya, dan giliran para murid membagi-bagikannya kepada banyak orang. Mereka semua makan sampai kenyang, dan masih ada sisa 7 bakul penuh. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, perikop Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam masa Advent ini, kita semua memiliki harapan untuk berjumpa dengan Yesus. Kita yang memiliki harapan akan selalu memusatkan perhatian kita kepada Yesus, dan Yesus pun akan menyembuhkan kita. Kita yang memiliki harapan kepada Yesus akan dikenyangkan. Yesus berbagi dengan memberi tubuhnya dalam rupa roti Ekaristi. Tubuhnya
menyenangkan dan memuaskan kita secara jasmani dan rohani. Apa yang harus kita lakukan pada masa Advent yang pertama ini? Pada hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus untuk mewujudkan harapan kita dengan berbagi kepada sesama. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragih yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.